Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan khususnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa. Dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Senipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Lihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar, karena masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA, yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil. Dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Jaksa
jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sinkhole atau lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Pergerakan tanah ini terus terjadi, memperbesar ancaman bagi permukiman dan juga sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya, luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan satu pemancangan semuanya, rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.